Ujian promosi Doktor Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, Jumat 26 September 2025 atas nama Saudari Dian Marta Wijayanti MPD dimulai. Ketua penguji dan tim penguji memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Ujian promosi doktor pendidikan dibuka. Sekretaris penguji melaporkan kepada ketua penguji bahwa ujian promosi doktor pendidikan atas nama Saudari Dian Marta Wijayanti MPD siap dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Direktur yang sangat cendekia, Bapak Ibu para penguji yang sangat terpelajar, para tamu undangan yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah pada hari ini, Jumat tanggal 26 September tahun 2025, Program Studi Manajemen Pendidikan S3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang mengajukan Saudari Dian Marta Wijayanti MPD sebagai promovenda untuk dapat diujikan disertasi berjudul Determinan Kinerja Guru Sekolah Dasar di Kota Semarang dengan Digital School Governance sebagai variabel moderasi. Saya laporkan kepada Bapak Direktur bahwa promovenda telah menyelesaikan semua perkuliahan serta telah menjalani beberapa tahapan pengujian disertasi sebelumnya di Sekolah Pasca Sarjana UNES dan memiliki satu artikel Trindex Skoposki 2 sehingga memenuhi syarat untuk ujian disertasi ini. Oleh karena itu, saya mohon Bapak Direktur selaku Ketua Penguji untuk membuka sekaligus memimpin ujian disertasi secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Profesor Dr. Wasino M. Hum selaku Sekretaris. Mohon izin saya menguji secara daring dan off kamera karena situasi dalam tugas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh Dewan Penguji yang amat terpelajar. Yang saya hormati, saya banggakan Saudari Promovenda, Saudari Dian Marta Wijayanti MPD, hadirin seluruhnya yang saya muliakan. Sebelum ujian saya mulai, saya ingin bertanya kepada Saudari Promovenda, apakah Saudari dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Prof. Ya, alhamdulillah ya. Apakah benar karya ilmiah yang diujikan hari ini adalah karya ilmiah saudara sendiri? Iya, karya tulis saya sendiri. Silakan saudara baca secara keras dan jika setuju, tanda-tangani surat pernyataan keaslian tersebut di atas materai. Silakan. Izin membacakan, Prof. Pernyataan keaslian. Dengan ini saya, nama Dian Marta Wijayanti, NIM 2399050025, Program Studi Manajemen Pendidikan S3, menyatakan bahwa yang tertulis dalam disertasi yang berjudul Determinan Kinerja Guru Sekolah Dasar di Kota Semarang dengan Digital School Governance sebagai variabel moderasi, ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam disertasi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.
Atas pernyataan ini, saya secara pribadi siap menanggung resiko atau sanksi hukum yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini. Semarang, 26 September 2025, yang membuat pernyataan Dian Marta Wijayanti. Ya, silakan tandatangani. Izin sudah saya tanda tangani, Ya, Prof. silakan tunjukkan di kamera. Ya, baik, sah ya. Cukup. Saudari Prof. Venda, Anda sehat, Anda juga berintegritas, dan semua persyaratan sudah terpenuhi, dan juga Anda sudah bereputasi internasional untuk publikasi karya ilmiah saudara. Selanjutnya saya ingin bertanya, apakah saudara sudah siap mengikuti ujian? Siap, Prof. Ya, baik ya, apakah diizinkan saya membuka ujian secara daring? Saya izinkan, Prof. Ya, baik. Biar tampak saya memakai toga, jadi saya tidak membuka kamera ya, karena saat ini saya tidak memakai toga. Saya buka secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ujian promosi Doktor Pendidikan Saudari Dian Marta Wijayanti, MPD. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Silakan Pak Sekretaris, ketuk palu. Alhamdulillah. Ini sebuah sinergi yang baik ya, secara hybrid ya, dibuka secara daring dan diketuk palu secara luring ya. Terima kasih Pak Sekretaris. Ya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan, meskipun Saudari Prof. Venda sudah kenal, namun makin kenal makin memberikan kecemerlangan dalam keilmuan saudara. Mengenal guru dan juga mencintai guru tentu akan menjadi jalan bagi kemuliaan. Susunan tim penguji, sekaligus saya menyapa nanti Ketua Profesor Dr. Fatur Manhum, saya sendiri, Sekretaris Profesor Dr. Wasino M. Hum. Prof. Wasino, siap ya? Siap, Sekretaris, Assalamualaikum. penguji pertama, ya saya menyapa Profesor Dr. Nurtanio Agus Purwanto, MPD. Selamat pagi, Prof. Ya, Prof. Ya, matur nuwun, dah rawuh. Penguji kedua, Profesor Dr. Widianto, MMMBE. Siap, Pak Widianto, Direktur. siap, matur nuwun. Penguji ketiga, Profesor Dr. Tri Joko Raharjo, MPD. Prof. Tri. Siap, Pak Direktur. Ya, dan sudah bertausiah juga ya tadi pagi ya. Ya, penguji keempat, Dr. Sugi, MPD. Pak Dr. Sugi, siap? Siap. Assalamualaikum, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sugi. Penguji kelima, Wadir 2, Profesor Dr. Eko Handoyo, MSc. Prof. Eko, siap? Siap, Prof. Matur. Penguji keenam, Kaprodi Manajemen Pendidikan ya. Sekarang Manajemen Pendidikan, alhamdulillah namanya sudah diluruskan. Profesor Dr. Suwito Eko Pramono, MPD. Siap? Siap. Sekaligus promotor nih ya. Selamat ya. Siap. Baik. Saya persilakan Saudari Prof. Venda untuk berdoa ya terlebih dahulu. Lalu nanti menyampaikan isi disertasi secara komprehensif. Dibatasi waktunya 15 menit dan ujian akan dipandu oleh Sekretaris Profesor Dr. Wasino M. Hum. Saya persilakan. Terima kasih. Ya, silakan dilanjutkan presentasi. Izin memulai presentasi, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Yang Mulia dan amat cendekia, Profesor Dr. Fatur Rahman, M.Hum, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Wasino, M.Hum, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Nurtanio Agus Purwanto, MPD, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Widianto, MM, MBA, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Trijoko Raharjo, MPD, yang amat terpelajar Dr. Sugi, MPD, yang amat terpelajar Profesor Dr. Eko Handoyo, MSI, dan yang amat terpelajar Profesor Dr. Suwito Eko Pramono, MPD, serta tamu undangan yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan ini saya Dian Marta Wijayanti, NIM 239905025, mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Determinan Kinerja Guru Sekolah Dasar di Kota Semarang dengan Digital School Governance sebagai variabel moderasi. Pencapaian pendidikan bermutu dilakukan melalui penetapan predikat pada rapor pendidikan sekolah. Kualitas pendidikan di jenjang SD dapat dilihat dari tata kelola yang ada. Tata kelola diawali dari sebuah pemikiran atau mindset untuk membangun sekolah. Berdasarkan penelitian pendahuluan, terdapat 60 guru SD yang diambil secara acak dan diketahui 35 guru menyusun RHK sendiri dan 25 guru masih meminta tolong dan dibantu oleh guru lain. Di dalam membuat realisasi kinerja, hanya 24 guru yang membuat sendiri dan 36 diantaranya masih dibantu oleh guru lain maupun operator sekolah. Dari 22 riset yang dianalisis disimpulkan ada 4 variabel dominan, yaitu motivasi kerja, kepemimpinan digital, keterampilan digital, dan tata kelola digital. Hasil penelusuran dari Hersing Publish or Perish dengan kata kunci Digital Governance in Elementary School untuk rentang tahun 2019 sampai 2024, belum ada penelitian yang membahas tentang Digital School Governance di sekolah dasar. Padahal, pendidikan masa depan yang erat dengan tuntutan digital perlu menemukan hasil pada kelola digital. Maka, di sini, kinerja guru menjadi sangat penting untuk diteliti. Namun, penelitian Hafizsyah menemukan bahwa tata kelola digital ternyata berpengaruh secara tidak signifikan, sehingga di sini tata kelola digital dimasukkan ke dalam variabel moderasi. Penelitian ini memiliki 8 rumusan masalah yang kemudian akan diuji menggunakan teori yang sebelumnya sudah ada, yaitu teori acceptance model atau TAM menurut Davis. Penelitian ini dilaksanakan sesuai desain explanatory sequential design menurut Creswell. Alasannya adalah dengan metode kuantitatif terlebih dahulu, maka akan didapatkan gambaran awal yang jelas dan terukur untuk melakukan penelitian tahap selanjutnya. Menggunakan metode kualitatif sehingga dapat lebih fokus dan mendalam. Penelitian ini menguji hubungan yang telah dirumuskan berdasarkan teori TEM dan mengintegrasikan variabel yang relevan dengan kinerja guru sekolah dasar di Kota Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah 6.571 guru SD di Kota Semarang dengan teknik samplingnya menggunakan rumus Lovin 5% sehingga menghasilkan jumlah sampel 400. Berikut ini adalah tampilan skema model partial least square atau PLS menggunakan SEM PLS 4.0. Alasan peneliti menggunakan PLS adalah PLS sangat cocok untuk penelitian eksploratif yang bertujuan mengembangkan teori atau menguji keterkaitan antar konstruk yang kompleks. Uji hipotesis dalam analisis Smart PLS 4.0 dilaksanakan dengan melihat hasil tes statistik dan p-value. Berdasarkan teknik bootstrapping yang digunakan, diketahui pengaruh terbesar terletak pada pengaruh motivasi kerja ke kinerja guru. Adapun keterampilan digital memiliki skor di bawah motivasi kerja, begitu pula dengan kepemimpinan digital. Namun, dari pengujian pengaruh tidak langsung, keterampilan digital berhasil memediasi motivasi kerja dan kepemimpinan digital untuk mencapai kinerja guru. Di dalam pengujian model struktural variabel moderasi memperoleh hasil negatif dan tidak signifikan. Berikut ini adalah tampilan dari hasil pengujian langsung. Pada bagian ini diketahui hasil pengujian tidak langsung. Dan yang berikut adalah pengujian model struktural variabel moderasi dengan besar pengaruh negatif 0,009.
Hasil penelitian, peneliti mengkaji menggunakan teori Technology Acceptance Model atau TAM yang menjelaskan bahwa persepsi kegunaan atau perceived usefulness dan persepsi kemudahan perceived ease of use memiliki dampak ke minat perilaku atau behavioral intention. Minat pengguna dalam memanfaatkan teknologi dapat disebabkan oleh dua hal, manfaat sistem teknologi dan kemudahan saat digunakan. Persepsi kegunaan juga mempengaruhi persepsi kemudahan. Dari data yang ada, diketahui bahwa yang pertama, ternyata guru yang termotivasi cenderung lebih siap menghadapi tantangan teknologi, lebih percaya diri dalam penggunaannya, serta lebih puas dengan pekerjaannya, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan terhadap inovasi teknologi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pemimpin digital dapat mendorong penerimaan dan penggunaan teknologi oleh anggota tim mereka. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi, kepala sekolah dapat membuat strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi di sekolahnya masing-masing. Data yang ketiga, dalam konteks penelitian ini, motivator terbukti memiliki pengaruh yang kuat sebagai motivasi. Guru-guru di Kota Semarang yang merasa dihargai atau diberi tanggung jawab lebih cenderung mengalami peningkatan motivasi kerja yang berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja mereka. Dukungan teknologi seperti adanya simpatik memperkuat perasaan pencapaian dan pengakuan karena hasil kerja mereka terdokumentasi dan dipantau secara sistematis. Yang keempat, di dalam penelitian ini, kapasitas kepala sekolah masih belum maksimal dalam menjalankan kepemimpinan digital, sehingga kepemimpinan digital tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja guru. Dianggap ada faktor lain yang jauh lebih kuat dibandingkan kepemimpinan digital, seperti motivasi kerja. Dalam konteks digital, transformasi ini seharusnya mencakup kemampuan kepala sekolah untuk memimpin melalui teknologi, memfasilitasi pembelajaran digital, dan mendorong adaptasi inovasi di era disrupsi. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepala sekolah belum mampu menjalankan peran transformasional berbasis digital secara optimal. Mereka cenderung menyerahkan tugas-tugas digital kepada operator atau guru yang dianggap lebih mampu, yang menandakan minimnya kepercayaan diri dan literasi teknologi pada pimpinan. Data yang kelima, efektivitas guru tidak hanya ditentukan dari pengetahuan konten dan pedagogi, tapi juga kemampuan mengintegrasikan teknologi secara kontekstual dan pedagogik. Dalam penelitian ini, guru SD di Kota Semarang menunjukkan bahwa keterampilan digital mereka tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga fungsional dalam konteks tugas profesional seperti presensi digital, membuat laporan kinerja, hingga pembelajaran berbasis multimedia. Dengan kemampuan digital yang tinggi, guru dapat memfasilitasi pembelajaran yang interaktif dan adaptif. Keenam, keterampilan digital memainkan peran ganda dalam proses ini. Pertama, sebagai katalisator transformasi motivasi menjadi kinerja, karena keterampilan ini memungkinkan guru mengimplementasikan gagasan dan semangat kerja mereka dalam bentuk strategi pembelajaran berbasis teknologi. 7. Kepemimpinan digital secara esensial merupakan bentuk turunan dari transformational leadership, di mana pemimpin tidak hanya mengarahkan, tetapi juga menginspirasi dan mentransformasi bawahannya. Dalam konteks ini merujuk teori transformational leadership, kepala sekolah yang memiliki kompetensi digital tinggi akan menjadi role model digital bagi guru, memberikan dukungan teknologi dalam pembelajaran dan administrasi, dan menginspirasi guru untuk berinovasi melalui teknologi. Kedelapan, tata kelola memang tidak dapat berdiri sendiri untuk mempengaruhi kinerja guru. Dalam konteks sekolah, digital school governance merupakan bentuk adaptasi dari prinsip good governance dalam ruang digital. Ketika sistem digital sekolah dirancang dan diimplementasikan dengan prinsip-prinsip ini, maka akan tercipta ekosistem kerja yang kondusif bagi guru. Permasalahan tata kelola administrasi sekolah tidak hanya pada kesiapan sistem tata kelola, tetapi juga terkait
kemampuan dari sumber daya manusia atau pengelolanya. Simpulan dari penelitian ini, yang pertama, semakin kuat motivasi kerja, maka keterampilan digital guru SD di Kota Semarang juga semakin tinggi. Kedua, semakin efektif implementasi kepemimpinan digital, maka keterampilan digital guru SD di Kota Semarang semakin tinggi. Ketiga, semakin kuat motivasi kerja, maka semakin baik kinerja guru SD di Kota Semarang. Keempat, semakin efektif implementasi kepemimpinan digital belum tentu berpengaruh secara langsung terhadap kinerja guru SD di Kota Semarang. Kelima, semakin tinggi keterampilan digital, maka kinerja guru SD di Kota Semarang semakin baik. Keenam, semakin tinggi keterampilan digital guru SD di Kota Semarang, maka akan mendukung motivasi kerja dalam mencapai kinerja guru yang lebih baik. Ketujuh, semakin tinggi keterampilan digital guru SD di Kota Semarang, maka akan mendukung keberadaan kepemimpinan digital dalam mencapai kinerja guru yang lebih baik. Dan kedelapan, semakin efektif tata kelola digital sekolah, tidak menjamin menguatkan keterampilan digital yang dimiliki guru untuk mencapai kinerja guru yang lebih baik. Namun jika efektif tata kelolanya, maka akan meningkatkan kinerja guru. Penelitian ini memiliki implikasi yang pertama. Penelitian menunjukkan faktor yang mempengaruhi kinerja guru di Kota Semarang dalam motivasi kerja, kepemimpinan digital, keterampilan digital, dan tata kelola digital. Dari 4 variabel itu, pengaruh yang paling kuat berada pada variabel motivasi kerja. Yang kedua, temuan ini mengkonfirmasi motivasi kerja tidak hanya berperan sebagai faktor pendorong umum, tetapi sebagai determinan signifikan terhadap penguasaan keterampilan digital oleh guru SD. Secara teoretis, hasil ini memperluas pemahaman terhadap motivasi dalam pendidikan, khususnya dalam kaitannya dengan transformasi digital. Saran yang pertama, bagi Dinas Pendidikan Kota Semarang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang dapat merancang sebuah program, termasuk pendampingan pada KKKS dan KKG. Motivasi ini biasanya akan meningkat ketika ada pendampingan. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan kegiatan yang mampu memotivasi guru untuk senantiasa berkreasi dan membuat SOP yang lebih jelas terkait tata kelola digital. Yang kedua, pihak sekolah, khususnya pimpinan atau kepala sekolah, sebaiknya atau harus mendukung tata kelola digital dalam proses pembelajaran dan meningkatkan kinerja guru. Dukungan itu bisa dalam bentuk reward agar sekolah lebih kreatif dan guru-guru semakin berkreasi. 3. Sistem EKIN BKN sebenarnya sudah sangat membantu guru untuk membuat perencanaan. Melalui keseriusan yang lebih tinggi, maka guru akan berusaha mencapai target RHK sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Saran yang keempat bagi organisasi profesi dapat membuat kegiatan-kegiatan pelatihan, diklat, workshop maupun seminar, baik itu gratis maupun berbayar untuk memenuhi kebutuhan guru. Keberadaan organisasi profesi tidak hanya sebagai wadah untuk pengembangan diri, melainkan juga tempat untuk berlindung. Yang kelima, bagi peneliti lanjutan dapat mengembangkan penelitian tentang determinan kinerja guru dengan menambahkan guru-guru swasta sebagai sampel. Pantai Kemala di Kota Balikpapan, airnya biru bersih mempesona. Puluhan menit berdiri di depan, semoga disertasi ini memberi makna. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ternyata membaca pantun itu sudah menular tidak hanya kepada kaprodinya, tapi juga sebagai Promopenda. Saudara sudah menyampaikan pokok-pokok temuan saudara dalam waktu yang sangat efektif. Selanjutnya akan diajukan pertanyaan-pertanyaan. Karena ini ujian tertutup rasa terbuka atau ujian disertasi, maka pertanyaan setiap penguji 10 menit. Pada Profesor Dr. Nurtanio Agus Purwanto, dipersilahkan untuk pertama kali. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Bapak Profesor Fatur Rahman, MHUM, Bapak Profesor Dr. Wasino, Bapak Profesor Dr. Widianto, Bapak Profesor Dr. Trijoko Raharjo,
Bapak Dr. Sugi, Bapak Dr. Eko Handoyo, dan Bapak Profesor Dr. Suwito Eko Pramono, serta yang Siap. berbahagia, Berun. alhamdulillah, ini calon Forkopimda Mbak Dian Marta Wijayanti. Oke, selamat dan sukses Mbak Dian. Luar Oke, terima biasa kasih, ini Prof. kepercayaan dirinya sangat bagus ya. Jadi menyampaikan secara sistematis, runtut, kemudian juga hasilnya bagus. Namun demikian, sesuai tugas, ini ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan atau membutuhkan suatu jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, selamat Mbak Dian. Ini penelitiannya berapa lama Mbak Dian? Kurang lebih 7 bulan, Prof. 7 bulan. Oke, bagus. Kemudian digunakan sequential explanatory ya. Betul ya. Oke. Keterampilan digital itu memang saat ini menjadi sebuah eh, keniscayaan. Maksudnya keniscayaan itu mau tidak mau ya harus kita adaptif dengan perkembangan tersebut. Nah, pertanyaan saya, apa beda antara tata kelola dengan pengelolaan, Mbak Dian? Baik, Prof. Terima kasih untuk pertanyaannya. Apa perbedaan antara tata kelola dan pengelolaan? Oke. Kalau tata kelola itu, Prof, suatu kegiatan untuk mohon izin sebentar ya, Prof. Baik, secara operasional, Prof, kalau di dalam penelitian ini, tata kelola itu persepsi responden terhadap kerangka kerja yang digunakan untuk menentukan tanggung jawab, peran, dan wewenang pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan sekolah. Itu kalau secara operasional tata kelola dalam penelitian ini. Sedangkan pengelolaan itu cara atau strategi yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan. Terima kasih. Baik, dan secara simpel sederhana itu kan kalau tata kelola itu ya melakukan sesuai dengan aturan ketentuan itu ya. Maka di sana ada yang namanya good school governance ya. Oke. Yang diketahui tentang good school governance apa Mbak Dian? Good school governance itu Good school, good school. Nah, iya, sekolah yang sebuah tata kelolanya kerangka, baik. ya. Hmm. Good school governance yang di sini saya teliti itu sebuah kerangka kerja yang baik yang dimiliki oleh sekolah untuk menentukan tanggung jawab, peran, dan wewenang pengambilan keputusan anggota sekolah disebut pada tempat tersebut. Dengan indikatornya ada kebijakan digital, strategi digital, dan standar digital. Oke, dari olah data kan dipakai SMPLS ya ini ya. Iya, Dan pakai kemudian SMPLS. dapat ditemukan bahwa keterampilan digital itu sangat penting bagi guru. Nah, sementara guru itu kan variasinya sangat apa namanya sangat bervariasi ya kemampuan digitalnya. Gitu ya. Nah, karena bervariasi itu, kalau dari tinjauan harus dibangun tadi kan menyampaikan bahwa apa salah satunya adalah kepemimpinan itu transformasional yang tadi diturunkan gitu ya. Nah, kepemimpinan transformasional itu kan cirinya ada tiga, Mbak. Jadi fokusnya pada pengembangan figur, struktur, dan kultur. Figur itu orangnya, struktur sistemnya, kemudian kultur itu budayanya. Oke. Nah, kemudian kalau dalam tataran struktur atau sistem, sekolah itu bagaimana membangun sistem di sekolah supaya keterampilan guru, keterampilan digital itu bisa menjadi keterampilan yang ada di sekolah itu. Ya gurunya, ya kepala sekolahnya, ya siswanya, tenaga pendidikannya, dan seterusnya. Caranya gimana? Baik, terima kasih Prof. Saya yakin di setiap sekolah sudah memiliki struktur organisasi begitu. Nah, di dalam sistem sekolah, ketika kemarin kurikulum merdeka, kami ada yang namanya komunitas belajar dalam sekolah, Prof.
Di dalam komunitas belajar itu ada ketuanya, ada pimpinannya yang kemudian membuat jadwal untuk kegiatan pengembangan diri di dalam sekolah. Jadi untuk saat ini terutama di Kota Semarang, untuk pengembangan diri itu banyak dikembangkan melalui komunitas belajar dalam sekolah sehingga teman-teman guru itu bisa belajar dengan rekan sejawatnya. Selain itu Prof, salah satu inovasi pengembangan yang ada di Kota Semarang adalah adanya komunitas belajar Tugu Muda, di mana komunitas belajar ini memberikan kami ruang untuk belajar secara gratis setiap hari Senin dan juga Jumat, dan di situ teman-teman bisa belajar secara daring, begitu Prof. Jadi pengembangannya melalui pelatihan dan secara kedinasan juga dari Dinas Pendidikan sendiri sangat mendukung dan memotivasi kami para guru untuk senantiasa mengembangkan. Yang dikembangkan salah satunya adalah kualifikasi pendidikan. Maka saat ini teman-teman guru banyak yang mulai untuk meningkatkan pendidikannya dari S1 ke S2 dan bahkan beberapa guru dan kepala sekolah memulai untuk masuk ke jenjang S3 seperti itu. Baik, Mbak Dian. Oke. Jadi sebenarnya dari penelitian ini sangat bagus hasilnya. Jadi Mbak Dian bisa menawarkan suatu pola. Jadi suatu pola yang itu nanti akan bermanfaat, baik itu bagi sekolah ataupun dinas, atau seperti yang tadi ya, termasuk untuk guru itu sendiri. Itu pola di mana nanti akan mengembangkan tiga hal itu. Misalnya di sekolah, nah, figur orangnya, pengembangan diri itu kan bisa secara pribadi, kelompok, atau secara organisasi. Atau yang dibangun di sana misalnya tadi sampaikan ya tadi di Kota Semarang dan sebagainya sudah berbagai macam cara bagaimana mengembangkan learning organization di sekolah. Ya, misalnya seperti itu. Sehingga desain atau pola yang ditawarkan itu nanti akan memiliki nilai manfaat yang lebih di situ. Jadi dalam satu pola tertentu yang kemudian itu bisa terintegrasi. Contoh misalnya bisa pengembangannya melalui pendidikan, bisa melalui pelatihan, bisa melalui pendampingan, bisa mulai melalui aktivitas yang itu mungkin dapat dipolakan atau dapat disistemkan. Nah, ini tawaran seperti itu. Terakhir Mbak Dian, guru ini kan selain sebagai pengajar dan pendidik itu kan dia juga sebagai seorang instructional leader, pemimpin pembelajaran. Dalam konteks digitalisasi di era sekarang, itu apa yang harus dilakukan guru untuk bisa menumbuhkan, menciptakan, kemudian juga mengembangkan keterampilan digital. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Prof. Hal-hal yang dapat dilakukan dulu untuk menyiapkan diri, yang pertama Prof, membuka mindset. Jadi guru menerima terlebih dahulu bahwa memang perkembangan teknologi adalah sesuatu yang memang tidak bisa terlepas dari diri kita, karena memang saat ini guru itu butuh. Sehingga yang perlu dikembangkan yang pertama dari membuka mindset, kemudian mau belajar. Belajar itu bisa di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Bahkan sebagai motivasi ekstrinsik sebenarnya sudah banyak sekali tawaran-tawaran baik dari dinas pendidikan maupun non dinas pendidikan yang sudah mau memfasilitasi guru. Seperti contohnya yang ada di Kota Semarang adalah adanya Tanoto Foundation yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk mengembangkan hal-hal yang berbau teknologi. Contohnya berdasarkan data yang kami dapatkan seperti pengembangan pembuatan buku numerasi berbasis digital. Ada juga pengembangan pembuat media pembelajaran berbasis AI. Dan pelatihan-pelatihan itu dapat diikuti guru secara gratis. Jadi tidak hanya dari dinas pendidikan saja, tetapi ada non-government yang juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk mengembangkan kemampuan digital guru. Selain itu, yang paling utama sebenarnya adalah meningkatkan motivasi kerja. Dengan meningkatkan motivasi kerja itu, maka akan meningkatkan kinerja guru semakin tinggi lagi. Terima kasih. Ya, oke. Baik, Dian. Sudah cukup, silakan nanti bisa ditawarkan suatu pola atau produk dari penelitian ini yang ini akan sangat bermanfaat sehingga sekolah
punya strategi operasional, teknis, bagaimana cara mengembangkan kelas ini. Karena kan ini merupakan sebuah hal yang perlu dilakukan. Oke, terima kasih. Kami kembali Pak Sekretaris Penguji, matur nuwun. Terima kasih Prof. Nurtanio. Terima kasih Profesor Dr. Nurtanio Agus Purwanto. Selanjutnya Profesor Dr. Widianto MMMPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Prof. Direktur, Prof. Nuryanto, penguji 1, Prof. Joko Tri, dan juga pimpinan sidang, sekretaris sidang, Prof. Wasino, Dr. Sugi, Prof. Eko Handoyo, dan Prof. Wito. Dan tidak lupa dan yang paling utama mungkin selamat kepada Saudari Purmovenda Dian Marta. Terima kasih Prof. Yang telah ini cukup lama ya setelah dari kelayakan sampai sekarang, tapi ternyata hasilnya juga tidak mengecewakan. Terima Saya kasih. senang sekali. Ya, dari hasil ini ada beberapa hal kalau kita lihat judulnya, yaitu adalah determinan. Berarti kalau determinan itu kan sesuatu yang utama gitu ya, dalam satu bentuk faktor ini. Saya ingin menanyakan, hasil temuan Anda determinan apa yang paling utama untuk meningkatkan kinerja dengan digital school nih? Baik, terima kasih Prof. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, determinan atau faktor utama yang dapat mempengaruhi kinerja guru adalah variabel motivasi kerja. Apa? Motivasi kerja. Motivasi kerja. Kemudian 6 yang lainnya itu tidak Mempengaruhi juga, tetapi dengan skor pengaruh di bawahnya motivasi kerja. Kemudian biasanya kan sebagai satu pengembangan terusannya, kalau kita sudah melihat satu determinan, kemudian yang lain itu kalau terlalu kurang itu kan dianggap tidak penting. Sehingga sebenarnya ini bisa diharapkan nantinya menjadi satu bentuk teori penyempurnaan teori atau istilahnya rekonstruksi teori nanti, tapi tentunya dengan beberapa hal yang ini. Nah, apa maksud Anda dengan menambahkannya sehingga ini menjadi satu mixing method pada explanatory sekuensial? Apakah Anda juga mau membangun atau mengeksplorasi lagi dari beberapa hal yang tadi tidak kuat itu dijadikan dieksplorasi lagi untuk menjadi sebuah teori di dalam penguatan untuk determinasi kinerja gurunya ini? Coba silakan. Baik, terima kasih Prof. Memang di awal penelitian ini adalah penelitian kuantitatif pada saat saya menyusun proposal sampai ke hasil. Kemudian berdasarkan hasil bimbingan dengan promotor juga untuk menguatkan hasil temuan saya memutuskan untuk mengembangkan lagi menjadi explanatory research dengan menggunakan mixed method. Dengan alasan seperti ini Prof. Ketika penelitian kuantitatif, saya hanya mendapatkan data-data berupa angka, statistik. Saya akan merasa lebih kuat ketika ada data-data empiris yang turut membangun dari angka-angka tersebut. Sehingga saya menambahkan kegiatan wawancara untuk memperkuat dari data statistik yang sebelumnya sudah saya dapatkan. Dan ternyata memang data empiris itu turut membangun, bahkan sangat membangun. Karena berdasarkan data temuan di kualitatif itu, justru kita benar-benar mendapatkan data dari responden secara langsungnya, Prof. Jadi lebih teknik itu lebih kelihatan, karena kalau kuanti kan kami pertanyaannya tertutup untuk angketnya, sementara ketika kualitatif kita bisa mengeksplor lebih dalam lagi. Apakah hal ini kemudian setelah disekuenskan atau diteruskan dengan penelitian kualitatifnya, kemudian tadi Anda bilang itu membantu di dalam satu penelitian, apakah ini kemudian akan merubah posisi determinasinya? Untuk saat ini tidak. Dari penelitian saya tidak, karena memang dari teman-teman pun yang kami ambil data sebagai responden, ternyata memang merasa bahwa ya motivasi itu yang paling utama, karena tingginya keterampilan digital sekalipun, ketika tidak ada motivasi kerja untuk mengembangkan keterampilan yang ada, maka tidak akan
meningkatkan atau tidak akan mempengaruhi kinerja guru, dan sebaliknya. Seperti itu, Prof. Jadi tidak merubah posisi dari determinan kinerja gurunya. Nah, ini di dalam hal ini, dalam digital school ini, itu kemudian Anda mencoba mendeteksi awalnya dengan menggunakan TAM. Apakah betul-betul diterima? Tadi kalau saya tidak salah, bahwa penerimaannya itu masih kurang begitu ya. Nah, bagaimana treatment atau penyelesaian dalam meningkatkan motivasi mereka itu sehingga bisa menjadi betul-betul digital school ini bisa terwujud. Barangkali ada satu solusi dari ini yang nantinya tentunya bisa merupakan bagian dari implikasi hasil penelitian Promohinda. Iya, terima kasih Prof. Benar Prof, memang teman-teman membutuhkan sebuah treatment begitu, dan ini juga sudah saya masukkan di dalam saran bahwa salah satunya Dinas Pendidikan bisa membuat kegiatan-kegiatan yang dapat membuat guru itu merasa keberadaannya itu lebih dianggap ada, bukan berarti sebelumnya dianggap tidak ada, namun adanya pengakuan, validasi, reward itu ternyata sangat dibutuhkan, dan itu sudah terjawab dengan adanya kegiatan-kegiatan yang mampu menampung aspirasi dan juga inovasi guru. Seperti contohnya untuk saat ini, misalnya dalam seleksi guru berprestasi dan kepala sekolah berprestasi, itu tidak hanya seleksi portofolio, wawancara, tes tertulis, namun juga ada pembuatan video, konten best practice misalnya seperti itu. Tidak hanya itu Prof, sekarang kegiatan-kegiatan kami juga sudah banyak dilakukan secara digital, bahkan seperti tadi yang saya sampaikan, kegiatan webinar Tugu Muda yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang itu juga dilaksanakan secara digital. Jadi ternyata program yang dibuat oleh Dinas Pendidikan itu sudah sangat bermanfaat dan berefek bagi kami untuk merasa lebih termotivasi lagi. Begitu. Memang butuh pancingan untuk memotivasi seseorang, Prof. Salah satunya dengan tadi kegiatan lomba-lomba, target-target seperti itu. Oke, sebagai satu bentuk pertanyaan terakhir, karena ini nanti tentu hasilnya akan dipromosikan ya, dan nanti dilihat. Saya setuju lagi dengan penguji pertama tadi mengatakan bahwa pola-pola ini bisa nantinya disebarluaskan, di-sharing, ya, didistribusikan. Nah, saya ingin kira-kira ending statement Anda apa atau closing statement-nya? Closing statement dari saya, kinerja guru dapat meningkat ketika motivasi kerja kita tinggi. Adapun kepemimpinan digital adalah sebagai faktor pendamping. Dengan motivasi tinggi yang diikuti oleh keterampilan digital, maka dapat meningkatkan kinerja guru. Oke, terima kasih. Selamat. Mudah-mudahan nanti bisa lancar sampai penguji yang terakhir ya, sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Demikian Bapak Prof. Wasino, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Prof. Widianto. Selanjutnya Profesor Dr. Tri Joko Raharjo MPD. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati, yang muliakan Pak Pimpinan Sidang, tentu yang mulia juga para dosen pembimbing, mulai dari Pak Sugi, dari Prof. Buto. Tapi siapa ya satu lagi ya? Oh, Pak Eko Antoyo. Dan tentu sebelah saya ini Prof. Siapa namanya? Widianto. Mbak Dian. Iya, Prof. Kesan pertama satu aja saya itu. Kamu itu kecil, tapi pinter. Ketika datang ke ruangan saya itu minta, kamu itu siapa? Saya pikir itu masih Dikdas. Dokter, masa sih? Saya nggak percaya saya. Pinter, cantik lagi. Ini luar biasa ini. Ada suami nggak suami? Ada nggak? Sukses sampean. Tenan luar biasa sampean. Beruntung itu. Mbak Diana berapa yang perlu klarifikasi. Pertama begini. Persoalan guru di Semarang itu menurut Mbak Dian ada persoalan apa sih sampai diangkat menjadi suatu karya yang sangat monumental ini?
menurut pengamatan yang dirasakan, yang dilihat, Mbak Dian itu ada persoalan apa dengan guru-guru tadi kota ini? Kelihatannya baik-baik saja, tidak persoalan tuh. Iya, Mata-mata Prof. aja saya punya anak di SD mana Sampangan, SD Tompon itu. Kamu kepala sekolah di mana sekarang? Saya kepala sekolah di SDN Gajah Mungkur 3, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Oh, jauh dari sini gitu ya? Dekat, Prof. Oh ya, udah. Silakan, ada pesan apa guru kita ini? Baik, Prof. Hati-hati ya, nanti kalau menjelekan tak laporkan polisi ya, Mbak. Baik. Sebenarnya kinerja guru itu kan permasalahan klasik ya, Prof ya. Permasalahan klasik, namun Apa masalah itu apa? Sebutkan. Iya. Apa selingkuh, apa begini? Kok klasik itu gimana? Jadi di sini kalau dalam penelitian ini saya mengambil data dari rapor pendidikan Kota Semarang Ya. pada tahun 2024 pada saat saya mengambil data penelitian. Di situ tertulis bahwa pengalaman pelatihan PTK itu untuk jenjang SD mengalami penurunan dari skor 93,6 menjadi 64,88. Meskipun masih dalam kategori baik, tetapi adanya penurunan skor, di sini saya anggap masih ada masalah. Kenapa? Karena Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, ketika masih ada penurunan, terutama pada kualitas pembelajaran, artinya masih ada masalah yang perlu untuk ditingkatkan lagi. Ada masalah yang perlu dicarikan solusi, begitu Prof. Mohon maaf. Nah, ya ini hati-hati ini Mbak Dian. Ketika biaya data penurunan itu benar enggak itu? Jangan-jangan salah data itu. Benar Prof, saya mengambilnya dari rapor Saya lihat pendidikan. guru-guru di Semarang api-api itu, cakep-cakep tuh. Iya loh Mbak Dian, hati-hati itu Iya, ya. cakep-cakep ya Prof ya. Karena kamu kecil bilang gitu masalah besar nanti itu. Ya kan? Harus betul-betul data yang valid itu ya. Iya, ini insya Allah datanya valid karena dari rapor pendidikan. Tahu ya. Mbak Dian seringkali bicara soal motivasi guru. Kira-kira guru di Semarang ini motivasinya kurang atau berlebihan atau standar saja? Jujur aja. Jujur. Masuk dirimu sendiri. Oh iya Prof, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, insya Allah saya motivasinya tinggi. Ini dari saya sendiri. Kalau Tetapi, ini tidak jujur ini. oh jujur Prof, kalau motivasi saya tidak tinggi, saya tidak ambil kuliah S3 Prof. Itu kan karena faktor suamimu yang dorong bukan sampean. Ngarang sampean tuh. Itu kan suamimu yang ngejar-ngejar. Karena suamimu dosen toh? Iya. Ya iyalah makanya. Besok baru lulus pindah nih UNES. Maco lagi nih. Pindah UNES rumahnya Prof. Oh iya, baik. Baik, Apa? kalau terkait motivasi lain dari guru yang ada di Kota Semarang, terkait motivasi di sini, kalau di preliminary research yang saya ambil, memang motivasinya masih ada yang kurang, terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan digital. Seperti, misalnya guru dapat menyusun rencana hasil kerja sendiri, Prof. Tetapi dalam mengunggah laporan hasil rencana kerja, itu belum dilaksanakan sendiri. Masih minta tolong misal dengan operator, dengan guru yang lebih muda, atau dengan guru yang dianggap lebih memiliki kemampuan digital yang lebih baik. Di sini dilihat adanya ketidakpercayaan diri. Mbak Dian, hati-hati yang ini. Ketika seorang minta tolong orang lain itu belum tentu punya motivasi rendah loh. Hati-hati yang ini. Karena tidak kemampuan mereka bisa jadi, tapi tinggi motivasinya loh. Ya kan? Tidak serta-merta bahwa mereka yang lambat ketika mengunggah macam-macam minta tolong pada. Kamu juga minta tolong sama suamimu juga tidak masalah. Ya kan? Itu hati-hati yang ini motivasi. Ada enggak kaitannya dengan misalnya honor, penghasilan, motivasinya gimana itu? Guru kan tidak begitu besar ya profesor. Meskipun tidak begitu besar, tapi alhamdulillah berlebih ya Bu. Iya, menurut saya tidak ada hubungannya dengan income Prof. Untuk motivasi itu. Itu terkait betul, kalau kecil ya wegah lah. Tapi dari data yang saya ambil, karena di sini penelitian saya batasi hanya pada guru sekolah dasar negeri. Di sini tidak ada yang menyampaikan bahwa
pendapatan yang mereka dapat itu mempengaruhi motivasi kerja. Oh, kalau itu takut mereka. Iya, sepertinya. Ya, kamu tanya itu nggak dijawab pasti. Ya. Oh, kecil nggak motivasi, oh berarti masalah itu. Oke. Terima kasih, sukses Mbak. Terima kasih Prof. Mantap Trijoko. sekali. Matur nuwun Pak Ketua. Terima kasih. Sebelum ke pembimbing ya, ini setiap peneliti mesti alasannya bahwa guru-guru motivasinya rendah, guru-guru kompetensinya rendah. Itu betul berbasis data atau tidak itu? Tadi saya melanjutkan Pak Trijoko. Baik, terima kasih Prof. Terkait dengan motivasi ini, sebelumnya ada proses kenapa saya mengambil 3 variabel ini Prof. Jadi tadi sudah saya sampaikan sebelumnya saya melakukan kajian dari 22 riset yang ada, dan dari 22 riset itu dengan skala tahunnya 2020 sampai 2024, variabel yang paling sering muncul adalah 3 itu Prof. Motivasi kerja, kepemimpinan, dan juga keterampilan digital. Oleh karena itu, maka motivasi ini saya ambil menjadi salah satu dari variabel. Dan berdasarkan data empirik yang tadi sudah saya sampaikan, memang kepemimpinan itu tidak bisa berdiri sendiri kalau motivasinya kurang. Seorang pemimpin memiliki kemampuan pengelolaan sebagus apapun, tetapi ketika belum bisa menyentuh titik motivasi dari gurunya, maka kepemimpinannya itu juga masih belum memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu memang motivasi itu sangat tinggi pengaruhnya Prof. Sehingga masih perlu untuk diteliti lagi. Baik, silakan untuk selanjutnya Dr. Sugi, sekaligus promotor. Yang terhormat Prof. Atur Rahman, Pak Direktur, Prof. Nur Tanio, dan yang terhormat Prof. Widi, Prof. Tri, Prof. Wasino, Prof. Eko, dan Prof. Vito. Saya tidak lama Mbak Dian untuk mengklarifikasi hasil temuan penelitian saudara, karena sudah berkali-kali ketemu karena kebetulan saya sebagai pembimbing. Izinkan yang pertama saya ucapkan selamat. Hari ini namanya berubah Pak Ebdah, istri Indah itu namanya menjadi Promo Penda. Ya, nanti kalau sudah lulus baru menjadi Dr. Dian Marta. Saya ucapkan selamat, Anda bisa ujian sekali. Jadi hari ini kalau nanti ini lulus sudah tidak ujian lagi. Dan rupa-rupanya mengikuti jejak suaminya. Suaminya tahun lalu juga sama dengan hasil penelitiannya masuk di jurnal internasional Scopus 1, dan ketua pengujinya Prof. Nur Tanio. Prof. Nur Tanio ini suami Mbak Dian itu kemarin di UNY yang menguji panjenengan, dan hari ini penguji utamanya Prof. Nur Tanio. Selamat sekali lagi, dan yang paling berdebar hari ini malah bukan Mbak Dian, tapi suaminya yang ngempet. Suaminya ini juga membanggakan bagi saya, terutama karena beliau wakil rektor di Unisnu Temanggung yang menjadi bagian dari yayasan yang kami tangani, dan sangat membanggakan. Insya Allah nggak lama lagi doa saya menjadi profesor juga. Mbak Dian. Iya, Bro. Kepemimpinan adaptif dan kepemimpinan digital ini kan dua sisi yang sangat dibutuhkan di era globalisasi ini. Karena ketika kepemimpinan adaptif dan kepemimpinan digital ini dimiliki oleh kepala sekolah, tentu saja akan menciptakan iklim
digitalisasi di lingkungan sekolah. Tetapi bukan pekerjaan yang mudah bagi seorang kepala sekolah karena latar belakang kepala sekolah yang bermacam-macam. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana cara mengintegrasikan? Jadi, cara mengintegrasikan teknologi digital sehingga tata kelola digital itu menjadi lebih baik dan dampaknya mampu meningkatkan kinerja secara umum. Monggo. Ini walaupun diisi disertasi ini sudah ada, tetapi saya butuh penegasan kembali. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana ini bisa, intinya lebih dioperasionalkannya seperti apa begitu, Nje? Terkait dengan tata kelola digital ini agar dapat terlaksana dengan lebih baik, menurut saya yang pertama dibutuhkan adalah SOP, standar operasional pelaksanaannya, yang sampai saat ini belum ada standar operasional yang khusus mengatur terkait dengan tata kelola digital, khususnya yang ada di sekolah dasar Bapak. Mungkin kalau di perguruan tinggi sudah ada, Nje, tapi kalau di sekolah dasar kan belum ada. Terkait bagaimana kebijakan digital, strategi digital, dan juga standar digital. Jadi kenapa kondisi di sekolah-sekolah itu masih sangat variatif? Karena memang belum ada SOP yang benar-benar bisa jadi pegangan buat kami begitu. Misalnya terkait dengan penggunaan perangkat digital yang ada di sekolah. Belum ada SOP-nya Bapak. Jadi misalnya sekolah yang kepala sekolah dan guru-gurunya kreatif inovatif akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Bisa untuk pelatihan secara internal, bisa untuk pembelajaran. Namun nuwun sewu, untuk yang kurang kreatif, maka meskipun sekolah dapat bantuan perangkat digital yang banyak sekaligus, ya hanya untuk mengisi almari yang ada di sekolah. Sebenarnya kalau di Kota Semarang sendiri, kami sudah sangat sering mendapat bantuan peralatan perangkat digital. Bahkan seperti jaringan internet pun kami sudah difasilitasi untuk sekolah negeri. Dan itu terkait dengan pembayarannya juga melalui Dinas Pendidikan Bapak. Ketika ada kendala kita tinggal lapor, nanti juga sudah ada tim yang memperbaiki. Namun keberadaan itu semua tidak akan maksimal jika memang belum ada SOP yang mengaturnya. Maka yang dibutuhkan saat ini yang pertama adalah SOP. Setelah adanya SOP, yang kedua perlu lebih banyak lagi pelatihan-pelatihan. Tidak hanya untuk guru Bapak, tapi juga untuk kepala sekolah. Terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan digital. Kalau pelatihan penggunaan perangkat digital untuk pembelajaran dengan sasaran guru sudah sangat banyak. Tetapi bagaimana pemanfaatan teknologi digital dengan sasaran pelatihan kepala sekolah? Selama menjadi kepala sekolah 3 tahun, saya merasa masih kurang. Oleh karena itu, kepala sekolah pun perlu dilatih bagaimana strategi, bagaimana standar penggunaan digitalisasi di sekolah. Jadi tidak hanya gurunya, tapi kepala sekolah juga. Matur suwun. Ya. Kalau kepala sekolah juga perlu untuk mendapatkan bekal pelatihan, syarat untuk menjadi kepala sekolah berarti ada hal yang perlu mendapatkan perhatian, terutama keterampilan digital kepala sekolah itu perlu mendapat perhatian ya. Iya, menurut saya iya Bapak. Namun sebenarnya begini Bapak, berdasarkan data empirik dan juga pengalaman yang pernah saya alami sendiri, ketika saya seleksi kepala sekolah di Kota Semarang, itu tahun 2021. Salah satu yang menjadi seleksi itu apa namanya ya, yang diseleksi itu tidak hanya dengan portofolio tes, tapi yang ada juga terkait cara pembuatan SKP, kemudian cara mengetik di Word, kemudian ada juga Excel, ada PowerPoint. Sebenarnya untuk Dinas Pendidikan Kota Semarang sudah memulainya dengan adanya tes kemampuan digital untuk calon kepala sekolah. Namun kan proses itu kan selalu mengalami perubahan regulasi, bahkan dalam perekrutan kepala sekolah pun untuk saat ini ada perubahan lagi begitu untuk caranya.
Berarti ketika kita itu menghendaki adanya tata kelola digital di sekolah itu baik, kepemimpinan digitalnya juga baik, di mana kondisi di sekolah itu variatif, maka hanya sekolah-sekolah yang ingin inovasinya berkembang, hanya sekolah-sekolah yang ingin lebih mampu memenuhi tuntutan perkembangan zaman yang menerapkan tata kelola digital dan kepemimpinan digital itu ya. Betul Bapak. Maka dalam penelitian ini hasil untuk digital school governance sebagai variabel moderasi hasilnya negatif. Karena memang untuk keterampilan digital guru ke kinerja guru kalau ada tata kelola itu ternyata tidak mempengaruhi untuk variabel moderasinya. Karena yang paling penting adalah faktor lain di luar dari tata kelola digital itu. Terkait pengkajian lebih lanjut, ternyata kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang tata kelola digitalnya belum maksimal. Guru yang kinerja baik itu kan diantaranya guru yang profesional. Salah satu kompetensi guru, kompetensi pedagogi, itu apakah secara signifikan itu akan meningkat ketika kepemimpinan digitalnya baik? Iya, ketika keterampilan digitalnya baik, maka kinerja akan meningkat. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya Profesor Dr. Eko Handoyo MC. Terima kasih Pak Sekretaris, yang saya hormati Bapak Ketua Sidang, Pak Sekretaris, dan seluruh anggota penguji yang saya banggakan. Mbak Dian, mau minum dulu Mbak Dian? Izin sebentar Prof. Mau dekat minum dulu nggak apa-apa? Ngecas laptop sebentar. Oh iya, oke. Ya, itu bisa minum dulu ya. Nah, itu disediakan minum, bisa minum dulu. Ya, soalnya nanti semangat sekali, nggak minum nanti haus. Ya, karena gayanya penanya itu menyerang semua ini. Ya, sampun Prof, terima kasih. Tidak ada yang bertampil striker ya. Ya, saya sampaikan selamat pada Promopenda, Mbak Dian, saya panggil Mbak ya. Nanti setelah selesai manggilnya lain. Dalam penelitian Promopenda yang menjadi variabel oksigen apa? Eksogen. Variabel yang membangunnya. Yang apa? Motivasi kerja dan kepemimpinan digital. Ya, jadi motivasi kerja, kepemimpinan digital, kemudian yang keterampilan digital. Keterampilan digital sebagai variabel mediasi. Lalu yang tata kelola digital? Moderasi. Kemudian kinerja guru? Sebagai endogen. Nah, dari sekian variabel eksogen tadi, menurut hasil riset yang paling dominan pengaruhnya yang mana? Motivasi kerja. Mengapa? Karena memang motivasi kerja itu sesuatu yang berasal dari dalam atau intrinsik, yang pengaruhnya itu mempengaruhi seseorang secara pribadi lebih personal. Sedangkan kepemimpinan digital itu sesuatu yang ada dari luar diri manusia, atau di luar manusia di sini yang dimaksud adalah guru. Ya, motivasi kerja itu memiliki pengaruh dominan ya. Iya. Seandainya di tahun depan Pak Prabowo mengumumkan gaji guru naik 100%, kira-kira kesejahteraan itu ada pengaruh besar enggak? Iya, Prof. Terhadap kinerja guru. Jadi naiknya 100%. Jadi kalau 100% iya, Prof. Nah, kalau 1% tidak ya. Kalau hanya 1% tidak ya. Iya, nanti perlu riset lebih lanjut. Oke, terima kasih. Kemudian dalam riset Promopenda, variabel keterampilan digital memediasi secara signifikan ya pengaruh dari motivasi kerja dan keterampilan digital terhadap kinerja guru.
Sementara tata kelola sekolah sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap kinerja guru. Kira-kira apa sih penyebabnya yang moderasi? Karena tadi Prof, tata kelola yang ada di Kota Semarang itu belum ada SOP yang jelas untuk mengatur, sehingga kondisi di sekolah yang dirasakan oleh guru pun bervariatif. Sehingga itulah yang membuat kenapa variabel ini menjadi negatif atau tidak berpengaruh. Akan berbeda hasil jika misalnya tata kelola itu sudah homogen begitu, sudah SOP yang jelas mengatur. Ketika nanti kita peneliti lebih lanjut lagi, bisa saja hasilnya berbeda. Ya, secara kebijakan fasilitasi internet itu kan cukup ya? Secara kebijakan sudah Cukup ya? bagus, sudah cukup. Hanya ini regulasinya. Regulasinya, support terhadap fasilitas lain juga cukup ya? Sudah sangat bagus Prof, karena kalau di Kota Semarang sendiri per kecamatan itu biasanya sudah ada orang-orang yang ditunjuk sebagai koordinator begitu. Ya, mungkin lemah di pengendalian mungkin ya, atau di monefnya masih kurang. Oke, manfaat teoritis yang Prof. Venda sebutkan di disertasi itu apakah terbukti? Terbukti Prof. Coba jelaskan sedikit. Baik, jika di dalam penelitian ini saya kan tadi menggunakan TEM. Saya menggunakan teori teknologi acceptance model. Yang diketahui bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan memiliki dampak ke minat perilaku. Dan ternyata dalam penelitian ini terbukti jika guru bisa menggunakan teknologi dengan baik dan mereka mudah menggunakannya, maka kinerjanya pun akan baik. Ya, di sekolah-sekolah perkotaan yang infrastrukturnya itu memang memadai, isu-isu tentang digitalisasi itu saya kira tidak jadi problem ya. Insya Allah tidak. Tidak jadi problem ya. Ini kita berandai-andai. Apakah hasil penelitian Prof. Venda itu bisa direplikasi di daerah 3T yang dari aspek internet itu sangat kurang? Menurut saya bisa. Bisa? Iya. Jadi direplikasinya ya? Seperti ini, Prof. Oh, iya. Kalau di sini kan determinan faktor kinerja guru kan dari motivasi kerja, kepemimpinan digital, dan juga keterampilan digital begitu. Nah, kita perlu mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan kondisi di daerah tertinggal itu. Meskipun kita meneliti dengan variabel yang sama, saya yakin ini akan tetap memiliki hasil yang cenderung tidak jauh berbeda. Karena di daerah yang tertinggal pun, misalnya saya pernah mendengar, sepertinya di sidang disertasi di sini juga sepertinya, bahwa misalnya di Papua, sama-sama di Papua pun ada yang kota, ada yang tidak kota misalnya. Dan mereka juga merasa bahwa keterampilan digital itu penting, kepemimpinan digital itu penting, motivasi kerja juga penting untuk membantu meningkatkan kinerja guru. Ya, Begitu. Itu berandai pentingnya keterampilan digital. Maksud saya kalau fasilitasnya itu tidak ada, internetnya juga nggak bisa masuk, bahkan guru kalau datang juga seminggu sekali, lalu gajinya kurang, kemudian gedungnya juga nggak bagus, itu kira-kira bisa jalan enggak? Jika dicoba, kemungkinan itu artinya semuanya serba kurang kok. Serba kurang. Iya, bagaimana kita mau melakukan digitalisasi? Jawab bisa atau tidak? Bisa. Bisa? Tetap bisa. Tetapi sistemnya seperti ini. Kalau di dalam satu lokasi ada komputer bisa dengan itu Prof, misalnya ke tempat yang lain begitu. Seperti saya naik gunung tinggi kok, nanti masuk lagi dari kesulitan itu nanti boro-boro bisa datang sudah seneng itu kok. Iya, nanti untuk kegiatannya itu biasanya akan menginduk ke salah satu sekolah. Saya pernah dapat mahasiswa PPG dari Kalimantan atau gimana itu, ketika UKIN juga pinjam sekolah lain untuk membantu itu. Artinya bisa motivasinya ada bisa di situ. Bukan di tempat itu maksudnya. Iya. Dipindahkan. Nah, itu maksudnya. Oke. Kemudian masih ada ya sedikit lagi.
Yang berikutnya, apa kekuatan dan keterbatasan dari hasil riset Forkopimda? Kekuatan dan keterbatasan dari penelitian. Baik, Prof. Terima kasih. Kekuatan dari penelitian saya di sini adalah pertama, penelitian ini sudah dilaksanakan secara kompleks, Prof. Secara mixed method. Jadi tidak hanya angka statistik, namun juga ada data secara empiris dengan memilih variabel-variabel yang kuat sebagai determinan kinerja guru SD di Kota Semarang. Yang kedua, kelebihan dari sini adalah adanya data empiris yang relevan dengan konteks lokal Indonesia. Ternyata di daerah urban berkembang seperti di Kota Semarang, keterampilan digital juga masih perlu sentuhan lagi agar kinerja guru dapat lebih baik. Yang ketiga, dari berbagai temuan yang ada, didapatkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti atau evidence-based policy begitu. Sedangkan kekurangan dari penelitian ini adalah penelitian itu hanya dilaksanakan di sekolah dasar negeri saja. Dalam penelitian ini saya tidak mengambil data dari sekolah dasar swasta. Ya. Terima kasih. Nanti kalau dinyatakan lulus, Forkopimda disebut sebagai dokter apa? Dokter manajemen pendidikan. Apanya itu? Kan banyak dokter manajemen pendidikan. Dokter manajemen pendidikan Yang membedakan SD. dan dokter MP lainnya apa? Berapa, Prof? Yang membedakan dan dokter MP lainnya apa? Karena saya Dian Marta Wijayanti, bukan yang lain. Bukan. Yang dikaji kan tidak sama dengan yang lain. Iya. Nanti disebut dokter MP apa? Sebagai spesialisasi Mbak Dian nanti. Terkait dengan tata kelola digital. Dokter MP khususnya kalian Tata kelola digital. Itu yang saya masukkan. Terima kasih, selamat Mbak Dian. Terima kasih Prof. Eko Handoyo. Pak Sekretaris. Prof. Eko sudah mempromosikan ya, jadi nanti dokter manajemen pendidikan spesialis sekolah digital di sekolah dasar gitu ya. Yang terakhir Profesor Dr. Suito Eko Pramono MPD. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan Profesor Dr. Fatur Rahman selaku Ketua Sidang sekaligus Direktur Sekolah Pasar Sarjana, Sekretaris Sidang Profesor Dr. Wasino yang saya hormati, para anggota penguji mulai dari Profesor Dr. Nurtanio Agus Purwanto yang ada di Jogja. Ini juga dulu kelihatannya pengujinya sang suami ya. Ketua penguji. Ketua pengujinya ya. Kemudian Profesor Dr. Widianto MPA, Profesor Dr. Trijoko Raharjo, Dr. Sugi, Profesor Dr. Eko Handoyo, dan para tamu undangan yang saya muliakan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat dan rasa bangga kepada Saudara Prof. Enda karena ya saya anggap seperti Pak Trijoko katakan, imut-imut tidak mengira, tidak mengira bahwa itu mahasiswa S3 pada waktu ketemu. Jadi memang imut, melankolis, tapi ternyata meskipun melankolis tidak mudah untuk menangis. Malah sangat luar biasa, mentalnya kuat, itu mungkin perbedaan-perbedaan. Kalau wajah-wajah melankolis itu kan mudah menangis, beda kalau wajah-wajah tomboy. Jadi sekali lagi saya sampaikan selamat Saudara Prof. Enda, dengan penelitian ini saya memang merasa bangga karena saudara bukan saja bisa menyajikan hasil dengan sistematis, baik, tetapi memang saya katakan seperti yang dikatakan Prof. Nurtanio luar biasa, tapi memang ada beberapa hal yang perlu dielaborasi. Ya. Jadi nanti kalau ditanya seperti Prof. Eko nanti spesialnya apa ya, manajemen digital pendidikan. Jadi langsung jadi enggak usah pada persoalan yang terlalu panjang. Saya ingin menanyakan
sedikit hal yang terkait dengan variabel-variabel yang tadi sudah banyak ditanyakan. Saya ingin tanya tentang kepemimpinan, kan ada kepemimpinan digital. Tolong rumuskan kepemimpinan, definisi operasional kepemimpinan digital yang saudara maksud dalam penelitian ini apa? Baik Prof, terima kasih untuk pertanyaannya. Kepemimpinan digital yang saya maksud dalam penelitian ini adalah persepsi responden atas kemampuan seorang pemimpin atau kepala sekolah untuk memberikan pengaruhnya serta arahannya untuk mendigitalkan lingkungan kerja dan budaya kerja untuk mewujudkan transformasi digital. Dengan indikatornya keterampilan komunikasi, keterampilan sosial, keterampilan membangun tim, keterampilan manajemen perubahan, keterampilan teknologi, dan yang terakhir adalah kepercayaan. Terima kasih. Oke, ya jadi memang itu pengertian-pengertian yang secara pasti harus dipegang teguh supaya di dalam kumpulan data juga betul. Jadi kenapa itu saya tanyakan supaya semua memahami bahwa yang dimaksud dengan kepemimpinan digital itu bukan sesuatu yang semata-mata faktual, karena yang ditanya bukan kepala sekolah, tetapi para guru, sehingga di situ muncul istilah persepsi, ya, persepsi responden. Jadi apa yang dilakukan oleh kepala sekolah itu guru akan menilai itu baik, tidak baik, cukup atau seperti apa ini kan. Tapi ada beberapa istilah yang nanti setelah dokter juga, masa motivasi kok tinggi? Kuat, Prof. Nah iya, tadi kan jawabnya motivasi yang tinggi itu. Ya, ada motivasi yang tinggi. kuat. Yang tinggi itu gunung. Ya jadi motivasi, komitmen itu ya jangan tinggi, kuat. Memang ada beberapa konsep yang harus dipahami tentang standar kriterianya. Ada yang baik, ada yang tinggi, ada yang kuat gitu loh. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Terlepas dari apa yang tadi sudah ditanya oleh beberapa penguji, ada hal yang sangat penting. Kalau dikaitkan dengan konsep KKNI, ini agak keluar, tapi ini saya penting sampaikan. Selain proses pendidikan, pelatihan di dalam rangka digitalisasi, itu kan tidak bisa terlepas dari pengalaman. Bagaimana saudara menjelaskan ketika pengalaman harus diperhitungkan? Pengalaman dalam menggunakan digital, Prof, maksudnya? Iya. Iya, menurut saya pengalaman saya juga, pengalaman itu sangat penting untuk menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Contohnya guru-guru yang sudah terbiasa menggunakan perangkat digital dan yang belum terbiasa itu pasti berbeda. Kalau salah satu pertanyaan yang muncul di dalam penelitian saya juga ada yang menyinggung terkait dengan dompet digital, Prof. Karena di sini ada kegiatan finansial juga yang dilakukan guru di sekolah, seperti transaksi BOS, seperti itu. Oke, yang terakhir, terkait dengan saudara memasukkan ada variabel digital school governance ya. Kemudian itu fungsinya untuk apa? Fungsinya di sini, sebelumnya saya sudah menuliskan beberapa riset yang di dalamnya menuliskan bahwa tata kelola itu penting untuk meningkatkan kinerja guru. Namun ada satu penelitian yang tidak. Langsung fungsinya dalam penelitian saudara apa? Sebagai moderasi. Lah ya, moderasi itu untuk mengukur, menguji, mempengaruhi atau tidak mempengaruhi. Lah terus hasilnya? Tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi? Tidak. Fungsinya kalau saya dibalik, itu memperkuat atau memperlemah artinya? Tidak memperkuat dan tidak memperlemah. Kok bisa? Karena fungsi dari moderasi itu kan bisa memperkuat pengaruh tadi keterampilan digital terhadap kinerja guru atau sebaliknya memperlemah. Beda dengan mediasi. Kalau mediasi fungsinya kan untuk memperkuat pengaruh eksogen terhadap endogen ya. Nah ini masa tidak memperkuat, tidak mau itu keputusan saudara apa? Baik Prof, mohon maaf saya revisi kembali. Nanti sebagai bahan masukan saya juga Prof,
dari hasil penelitian ini memang hasilnya untuk pengaruhnya negatif 0,009 dengan hasilnya negatif dan tidak signifikan, yang berarti tidak mempengaruhi begitu. Ya, itu yang artinya bisa memperlemah pengaruh keterampilan digital terhadap kinerja. Nah, itu yang sebenarnya di dalam pembahasan itu yang saya lihat masih kurang ya. Bagaimanapun setiap hasil itu jelek atau negatif atau positif, saudara harus fair di ini. Sehingga saudara perlu, tadi kan ada di dalam pembahasan, ada temuan, kemudian ada data, ada preview ya. Nah, itu yang sebenarnya apa dibutuhkan. Jadi jelek atau negatif atau positif tetap semuanya harus dijelaskan. Ketika positif ini loh datanya seperti ini yang empiris, hasil penelitian orang lain seperti ini. Kemudian kalau negatif ya data empirisnya seperti apa, kemudian data previewnya hasil penelitian orang lain seperti apa. Itu kan menjadi bagian penting. Baik, terima kasih Prof. Oke, sekali lagi saya selamat, sukses, semoga bisa menjadi bekal untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dan sanggahan penguji ujian promosi doktor selesai. Ketua penguji menunda ujian untuk memberikan waktu kepada para penguji melaksanakan rapat yudisium. Di sini saja ya. Ya. Ujian promosi doktor atas nama Saudari Dian Marta Wijayanti MPD dinyatakan dibuka kembali. Saya akan membacakan berita acara ujian disertasi. Berita acara ujian disertasi. Pada hari ini, Jumat tanggal 26 bulan September tahun 2025 di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang atau UNES, telah diselenggarakan ujian disertasi atas nama Dian Marta Wijayanti MPD pada program studi Manajemen Pendidikan S3 Sekolah Pasca Sarjana UNES dengan disertasi berjudul Determinan Kinerja Guru Sekolah Dasar di Kota Semarang dengan Digital School Governance sebagai variabel moderasi. Setelah dilaksanakan ujian dan diadakan rapat tim penguji, keputusan tim menyatakan bahwa Dian Marta Wijayanti MPD dinyatakan lulus sebagai doktor pendidikan. Sejak saat ini saudara sudah boleh dipanggil Dr. Dian Marta Wijayanti. Jadi nanti suami bisa memanggil ya jeng doktor begitu ya. Bisa merasakan kehangatan istri doktor kan. Ya. Dr. Dian Marta Wijayanti MPD adalah dokter ke-427, lulusan Prodi Manajemen Pendidikan S3 Sekolah Pasca Sarjana UNES, nah ini dengan masa studi 2 tahun 1 bulan. Jadi kenapa tadi ada pertanyaannya, kenapa lama tidak muncul, karena saya memberi saran nunggu masuk semester 5 ya. Jadi supaya tidak seperti Bahlil gitu ya. Mulai tanggal 1 September tahun 2023 sampai 26 September tahun 2025. Dan termasuk dokter yang kelulusannya sangat cepat. Karya ilmiah disertasi diberi penghargaan dengan nilai A. Sehingga indeks prestasi kumulatif 4,00. Hasil akhir ujian promosi doktor pendidikan dengan predikat kelulusan dengan pujian atau cum laude. Ketua penguji Profesor Dr. Fatur Rahman MHum. Ketua penguji didampingi koordinator program studi menyerahkan tanda kelulusan secara simbolik. Dr. Dian Marta Wijayanti MPD disilakan untuk menempatkan diri.
Para penguji dimohon menempatkan diri untuk berfoto bersama. Dr. Dian Marta Wijayan DPD disilahkan untuk kembali ke tempat. Ketua penguji mempersilahkan promotor untuk menyampaikan kesan dan pesan. Kepada Profesor Dr. Swito Eko Pramono dipersilahkan untuk menyampaikan pesan dan kesan. Terima kasih Sekretaris Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Mohon izin Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, saya mewakili para pembimbing. Di samping kanan saya ada Prof. Eko Handoyo, kemudian Dr. Sugi untuk menyampaikan pesan dan kesan. Dan secara khusus saya sampaikan sekali lagi selamat kepada Dr. Dian Marta Wijayanti. Ya, jadi ini kalau tadi Prof. Wasino menyebutkan gelar baru, yang pertama saya yang kedua. Terkait dengan kesan, memang seperti apa yang tadi disampaikan Prof. Trijoko. Jadi pada waktu melihat, ya karena fisiknya relatif kecil ya, harusnya sudah yang kuliah di S3 itu sudah memel-memel badannya. Ya, jadi kalau ini sebenarnya kurus, tapi ya saya bahasanya sudah S3 kok masih ramping. Jadi ini kesan pertama. Kalau mengatakan kurus kan nanti yang yang bersangkutan agak sakit hati, tapi kan badanmu kok bagus ya, kok ramping gitu. Itu kan beda. Kemudian kepada yang bobotnya bertambah, ya badanmu bagus, kok memel gitu loh. Jadi jangan mengatakan gemuk atau gendut ya. Jadi ini bahasa-bahasa komunikasi. Nah, jadi kesan pertama memang orangnya tidak begitu kayak menunjukkan satu semangat yang luar biasa, tidak, karena memang pembawaannya kalem. Tetapi di luar ketenangannya memang semangatnya ternyata luar biasa. Makanya tadi kalau yang bersangkutan mengaku motivasinya tinggi atau kuat, jadi dia tadi mengatakannya kan tinggi, harusnya motivasinya kuat. Gitu. Ini memang terbukti semangatnya di dalam menyelesaikan kuliah, apakah didorong karena suaminya sudah doktor, saya tidak tahu, tapi paling tidak di dalam rumah tangga itu saling mempengaruhi, saling memotivasi. Ya. Ini yang kesan pertama, tetapi memang di dalam melakukan pekerjaan, kesan saya apa? Dia melakukan tugas dengan perencanaan yang matang, step by step-nya jelas. Nah, kemarin memang agak lama, termasuk yang disampaikan Prof. Widianto, memang karena sambil menunggu di bulan ke-25. Jadi saya kan ketika Pak Bahlil menurut Pak Sekretaris tadi 18 bulan, kemudian ujian kan jadi viral, nggak enak. Gitu. Nah ini memang kita menggunakan satu etika. Nah, tapi terlepas dari apa kesuksesan, saya secara pribadi ingin menyampaikan pesan. Yang pertama, meskipun sudah menyandang gelar doktor, saya minta saudara Dr. Dian Marta itu jangan berhenti untuk belajar. Jadi meskipun kalau mahasiswa ditanya, loh apa belum dibaca? Sudah tapi lupa. Ya saya sering mengatakan, makanya jangan terlalu banyak belajar supaya tidak banyak lupanya. Ya. Jadi kalau banyak belajar kan banyak lupanya itu. Jadi kalau belajarnya sedikit, lupanya jadi sedikit. Tapi kan itu bukan bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang agak sindiran ya, sarkasme.
menjadi satu bagian yang penting. Kemudian yang kedua, jadi saya minta konsep apa ya, long life learning itu tetap silahkan dipertahankan, jangan berhenti untuk
ya. Matur nuwun, ini para penguji dan Budian ini sudah mendapatkan nilai yang sempurna, IPK-nya 4. Ya, aplaus untuk Budian ya. Ya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Budian nanti dapat menjadi toladan di lingkungan dinas pendidikan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian promosi doktor pendidikan atas nama Dr. Dian Marta Wijayanti, MPD, ditutup oleh Ketua Penguji. Baik, sebelum saya tutup, terima kasih kepada Ibu Dr. Endarate Hermawati MM. Dan ini contoh produk SDM yang dilahirkan oleh Sekolah Pasca Sarjana UNES. Kami punya 3 program doktor, yaitu manajemen kependidikan, pendidikan dasar, dan pendidikan vokasi S3. Kami punya juga S2 manajemen pendidikan, S2 pendidikan dasar yang ketuanya sebelah saya, ada penelitian evaluasi pendidikan dan pendidikan vokasi. Saya berharap nanti bisa bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan SDM. Terbukti S3 2 tahun 1 bulan bisa lulus ya, dan dosennya tidak serem-serem gitu ya. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, ujian promosi doktor pendidikan atas nama Dr. Dian Marta Wijayanti MPD secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum menutup kegiatan pada hari ini, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Semarang beserta jajaran pimpinan, Direktur Sekolah Pasca Sarjana beserta jajaran pimpinan, seluruh Dewan Penguji, beserta promotor, keluarga dari Dr. Dian Marta Wijayanti MPD, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang beserta jajaran pimpinan, dan seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ujian promosi doktor pendidikan atas nama Dr. Dian Marta Wijayanti MPD selesai. Dr. Dian Marta Wijayanti MPD beserta keluarga dimohon menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat, hadirin dimohon berdiri. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Ketua Penguji, Sekretaris Penguji, dan anggota tim penguji. Dilanjutkan dengan tamu undangan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi ujian promosi doktor pendidikan atas nama Dr. Dian Marta Wijayanti MPD. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama kegiatan ini berlangsung. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.